Kali ini, Kriminalpedia akan meringkas 5 kasus polisi dihukum mati karena melanggar hukum. Gimana ceritanya bisa dihukum mati? Baik, sebelum mulai jangan lupa di-subscribe dulu dong Kriminalpedia, menikmati cerita kriminal sambil ngopi. Saat ini sedang ramai dibicarakan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo. Ada sejumlah polisi yang menjadi terpidana mati dan menunggu giliran regu tembak untuk dieksekusi. Berikut ringkasan sejumlah anggota polisi yang diberikan hukuman mati karena melanggar hukum. Yang pertama, kasus Ferdy Sambo. Kasusnya sudah tidak asing lagi ya. Ferdy Sambo menyuruh ajudannya yaitu Barada Eliezer untuk menembak Brigadir Joshua. Kemudian pada tanggal 14 Februari 2003, PN Jakarta Selatan memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati karena dianggap telah merencanakan pembunuhan terhadap ajudannya sendiri. Kasus yang kedua adalah kasus perkosaan dan pembunuhan Aibda Roni Syahputra. Aibda Roni Syahputra divonis mati Majelis Hakim PN Pelabuhan Belawan. Aibda Roni terbukti memperkosa dan membunuh 2 perempuan sekaligus, yakni Rizka Fitria berusia 21 tahun dan Aprilia Cinta berusia 13 tahun pada tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 2 siang. Korban Rizka adalah tenaga honorer di Polres Pelabuhan Belawan, tempat Aibda Roni bertugas. Kasus ini berawal dari rasa suka Aibda Roni terhadap Rizka. Korban Rizka dan Aprilia dibawa Aibda Roni menggunakan mobil Xenia miliknya untuk suatu urusan, kemudian janjian di Polres Belawan. Di dalam mobil, Aibda Roni menganiaya kedua korban, lalu memborgol tangan serta melakban mulut keduanya. Aibda Roni lantas membawa kedua korban ke Hotel Alam Indah di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan, Tuntungan. Aibda Roni ingin memperkosa Rizka, namun Rizka pada saat itu sedang datang bulan, dan akhirnya memperkosa Aprilia Cinta yang masih berusia 13 tahun. Tak hanya memperkosa, polisi keji itu juga membunuh 2 gadis Malang tersebut. Sesudah dibawa ke hotel, kedua korban dibawa ke rumah Aibda Roni. Korban Rizka dibunuh di kamar rumahnya oleh Aibda Roni dengan menggunakan bantal yang diletakkan di atas perutnya dan diduduki dengan kencang. Hal yang sama juga dilakukan oleh pelaku kepada Aprilia Cinta. Kedua mayat korban selanjutnya dibuang di lokasi yang berbeda. Rizka Fitria dibuang di kawasan Perbaungan Kabupaten Sergai dan Aprilia Cinta dibuang di Jalan Budi Kemasyarakatan, Kelurahan Pulau Brayan, Kota Kecamatan Medan Barat. Atas kasus tersebut, akhirnya PN Pelabuhan Belawan menghukum Aibda Roni dengan vonis hukuman mati. Kasus yang ketiga adalah kasus narkoba di Tanjung Balai. 3 polisi yakni mantan komando kapal Polair Polres Tanjung Balai Tuharno, Kanit Narkoba Polres Tanjung Balai yang bernama Waryono dan anggotanya Agung Sugiarto dihukum mati. Hukuman ini diberikan karena menggelapkan 19 kilo sabu-sabu hasil kerja mereka untuk dijual kembali dan menerima upah dari hasil penangkapan narkoba tersebut. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara memutuskan ketiga polisi itu terlibat jaringan narkoba internasional. Aksi tersebut dilakukan pada bulan Mei 2021. Mereka menggelapkan 19 kg dari 76 kg hasil tangkapan narkoba jenis sabu dan telah mendapatkan uang hampir 2 miliar dari penjualan barang bukti tersebut. Kasus yang keempat adalah kasus narkoba di Depok yang melibatkan anggota polisi yang bernama Hartono dan Faisal. Kedua anggota Polri tersebut divonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok, Jawa Barat pada tanggal 14 Mei 2020 lantaran terlibat penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan bobot nyaris 38 kg. Vonis bagi kedua polisi tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa pada tanggal 16 April 2020. Mereka merupakan sindikat jaringan narkotika internasional yang mendapatkan barang haram dari kota Batam. Hartono dan Faisal ditangkap aparat Polda Metro Jaya pada September 2019 di Kabupaten Bogor saat akan bertransaksi. Kasus yang kelima adalah kasus narkoba di Dumai. Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 30 September 2020 menjatuhkan vonis mati kepada Rapi Rahmat Hidayat, seorang polisi di kota tersebut karena menjadi kurir sabu-sabu seberat 10 kg.
Selain anggota Polri yang terlibat, hakim juga memvonis rekannya Rapi bernama Hendra dengan hukuman penjara seumur hidup serta Riman Ria Putra dihukum penjara 20 tahun. Ketiganya ditangkap aparat BNN dan Bea Cukai Dumai pada tanggal 17 Februari 2020. Operasi tim gabungan ini menyita 10,23 kilo sabu dan 30.566 butir pil ekstasi. Para terdakwa menyelundupkan narkoba dari Malaysia melalui perairan Dumai. Demikian ringkasan 5 kasus deretan anggota polisi yang dihukum mati karena melanggar hukum. Semoga selalu ada hikmahnya di balik peristiwa ini. Jangan lupa menikmati cerita sambil ngopi. Kriminalpedia.